Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Meldi, NIM 200870005, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, mata kuliah Pengantar Belajar Motorik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 1. Fungsi diagnosa dalam proses pembelajaran. 2. Koreksi gerakan dalam proses pembelajaran. 3. Terapi kesalahan gerakan. 1. Diagnosa dalam proses pembelajaran. A. Fungsi diagnosa dalam proses pembelajaran. Diagnosa kesalahan gerakan merupakan rumusan yang dihasilkan dari penelusuran terhadap kemungkinan penyebab terjadinya suatu kesalahan. Mendiagnosa berarti upaya penelusuran untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan gerakan. Contohnya, diagnosa yang benar tentang sumber atau penyebab terjadinya suatu kesalahan merupakan persyaratan yang utama untuk dapat memberikan koreksi dan terapi gerakan yang benar. Diagnosa yang salah sudah pasti mengarah pemberian koreksi dan terapi gerakan yang salah pula. Hal ini tergantung pada pengetahuan yang dimiliki oleh guru tentang apa dan bagaimana bentuk-bentuk latihan terapi gerakan yang harus diberikan. Selain contoh yang di atas, ada lain contohnya. 1. Sebagai pedoman atau dasar untuk memberikan koreksi kesalahan yang terjadi. 2. Untuk dapat melokalisasikan letak kesalahan. 3. Untuk mengidentifikasikan jenis dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan. 4. Untuk memperkirakan atau menemukan alternatif bantuan untuk memperbaikan kesalahan yang terjadi. 2. Koreksi gerakan dalam proses pembelajaran. Koreksi gerakan dalam suatu bentuk pembelajaran untuk mengetahui suatu keterampilan motorik merupakan salah satu aspek yang sangat vital dan strategis. Artinya, tanpa koreksi gerakan, maka hasil belajar gerakan yang optimal tidak akan tercapai. Dengan demikian, maka koreksi gerakan merupakan salah satu bentuk bantuan yang harus memberikan koreksi terhadap kesalahan gerakan yang terjadi terbatas. Maksudnya adalah tidak memberikan koreksi terhadap banyak aspek dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. Koreksi terlalu luas atau terlalu banyak akan menyulitkan peserta didik untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Bila dalam suatu pelaksanaan gerakan terlihat ada 3 atau 4 kesalahan yang perlu dikoreksi, maka batasilah pemberian koreksi terhadap 1 atau 2 masalah yang terjadi. Contohnya adalah koreksi gerakan menginformasikan kesalahan yang terjadi. Ini berarti peserta didik telah melakukan suatu kesalahan. Memberikan koreksi atau menginformasikan suatu kesalahan sering dianggap sebagai suatu kritikan. Di dalam memberikan koreksi terhadap suatu kesalahan, haruslah berhati-hati. Hal ini perlu dipahami demi terciptanya hasil belajar yang optimal. 3. Terapi kesalahan gerakan. Terapi atau perbaikan gerakan merupakan sesuatu yang selalu menjadi masalah dalam pembelajaran motorik. Permasalahan itu muncul antara lain disebabkan oleh kurang tepatnya diagnosa kesalahan yang dirumuskan. Konsekuensi logisnya adalah terapi atau perbaikan yang diberikan tidak relevan dengan kesalahan yang terjadi. Contohnya adalah terapi gerakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan bentuk-bentuk latihan untuk memperbaiki kesalahan gerakan yang terjadi. Sebagai tenaga profesional, sudah tentu terapi gerakan yang diberikan harus berdasarkan diagnosa kesalahan yang akurat. Tanpa suatu diagnosa yang akurat, maka terapi terhadap kesalahan gerakan yang diberikan akan menyimpang dari apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi. Oleh karenanya, diagnosa kesalahan yang benar merupakan persyaratan mutlak yang harus ada untuk dapat memberikan terapi gerakan yang benar. Baik, sekianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.